Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Adriani dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, ingin mempresentasikan analisis kasus yang saya analisis berdasarkan kemampuan kami dengan judul Kotanopolis menuju transparansi pelayanan publik. Jadi dari semua ini kami dapat menyimpulkan bahwa analisa ini kami identifikasi. Pertama adalah setelah membaca beberapa persoalan ini, maka kami dapat menyimpulkan analisa identifikasi permasalahan. Satu, izin belum terkoneksi dengan sistem OSS. Dua, keengganan pengusaha kecil untuk mendaftar nomor induk karena adanya bayaran asuransi kesehatan. Tiga, adanya maladministrasi di tiga dinas PU, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu. Empat, diskriminasi oleh rumah sakit kepada anak-anak ekonomi lemah. Dan lima, pegawai rumah sakit tidak memahami peraturan. Kemudian enam, kurangnya harmonisasi hubungan koordinasi Dinas Kesehatan dan Ikatan Pengelola Rumah Sakit, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. 7, pelayanan berbasis web yang kurang optimal mengakibatkan sulit membuat rencana perbaikan jalan. Ini pada Dinas PU. Kemudian survei tingkat pelayanan publik yang masih rendah. Baik, kita melangkah kepada berikutnya. Analisis terhadap hasil identifikasi masalah kami uraikan secara singkat bagi berikut. 1 dan 2, kita akan mengelompokkan 1 dan 2 adalah permasalahan pada Dinas Pembangunan Daerah dan daerah. Kemudian 3, adanya malpraktek pungli di 3 dinas. 4 dan 5, pelanggaran peraturan karena tidak memahami peraturan. 6, disharmonisasi untuk 4 organisasi Dinas Kesehatan, Asuransi Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit, dan Kementerian Kesehatan. Kemudian 7, pelayanan web yang kurang maksimal pada Dinas PU. Kemudian 8, secara keseluruhan tingkat pelayanan publik masih rendah. Berikut kemudian dijelaskan mengenai penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Kami mencoba menganalisa sesuai dengan kemampuan kami, bahwa ini kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dari semua identifikasi itu kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok, sehingga tidak semua harus menjadi 8 persoalan. Misalnya 1 dan 2, persoalan 1 dan 2, masalah pada Dinas Pembangunan Daerah misalnya, adanya upaya evaluasi dan penyegaran perbaikan, menyegerakan perbaikan sistem software, karena tadi dianggap di sana ada sistem software yang lemah. Untuk OSS, pelayanan jenjang online itu segera diperbaiki karena di sanalah sesuatu yang menjadi masalah, serta membuat jadwal rencana sosialisasi untuk edukasi pentingnya asuransi kesehatan. Jadi 1 dan 2 kita rangkum, itulah kira-kira uraian permasalahan. Kemudian yang kasus yang ketiga, menerapkan reward dan punishment kepada pegawai yang melanggar malpraktek. Kemudian 4 dan 5 itu adalah 4 dan 5 ini adalah poin 4 dan 5, merencanakan sosialisasi yang intensif kepada karyawan tentang peraturan pelayanan. Kemudian 6, persoalan 6, menyarankan untuk melakukan koordinasi harmonisasi kepada 4 lembaga. 7, memperbaiki sistem dengan mengundang tenaga ahli agar web bisa berfungsi dengan baik. Jadi itu adalah beberapa identifikasi dan beberapa saran penyelesaian menurut pendapat kami. Kemudian berikut kami melangkah pada berikan alasan mengapa Anda mengambil tindakan tersebut dan apa dasar pertimbangannya. Ya, melakukan saran kepada pengambil keputusan berdasarkan kasus yang terjadi yang sesuai dengan kewenangan kami. Itu kira-kira. Kemudian
tentukan suatu permasalahan utama dari sejumlah permasalahan tersebut. Uraikan. Masalah utamanya di sini hanya ada dua, terjadi pungli dan terjadi diskriminasi dalam hal pelayanan rumah sakit. Jadi kata kuncinya adalah pungli dan diskriminasi. Kemudian berikut solusinya adalah dari kesemua itu kami mengkerucut, mengambil keputusan, menyarankan sehingga harus diadakan program terobosan. Pertama adalah program menambah perangkat kerja berupa CCTV dan program penyegaran staf atau rolling bagi yang masih ini. Kemudian program penghargaan reward and punishment yang berkelanjutan kepada karyawan yang bersangkutan. Berikut langkah yang kami ambil dalam poin di atas adalah langkah ini memerlukan buatlah kemungkinan kendala yang dapat muncul. Ya, kendalanya pasti ada. Pertama adalah memerlukan waktu yang relatif lama dalam mengimplementasikan rekomendasi ini, dan tentu adanya penambahan biaya pada organisasi itu. Apa? Misalnya penambahan perangkat CCTV, kemudian memberikan reward and punishment, itu kira-kira kendala yang muncul. Tetapi kendala yang muncul ini tentu juga harus ada antisipasinya. Antisipasinya adalah tentu ini karena melakukannya memerlukan waktu, ya tentu langkah dalam perbaikan ini secara bertahap mensosialisasikannya dan menyesuaikan juga dengan keadaan keuangan pemerintah. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari kasus tadi. Kami mencoba menyimpulkan, mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi itulah kemampuan kami dalam hal menyimpulkan suatu kasus tadi, mengidentifikasi solusi serta tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tulisan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.